Di luar banyak tersiar cerita-cerita yang kurang enak tentang Baitullah, juga cerita-cerita yang nakut-nakutin. Nah, ini kita mau membuktikan, bener gak sih cerita-cerita itu. Di samping saya ada Reza. Ada Mas Reza. Mas Reza ngajak Ibu saya. ibunya. Dipanggilnya siapa biasanya, Bu? Kalau di rumah dipanggil siapa, Mak? Ibu Mala. Dipanggil Ibu Mala, ya. Ibu Mala tinggalnya di mana, Ibu Mala? Bekasi. Di Bekasi. Nah, Ibu Mala ini coba ceritain, Mas Reza, kronologisnya. Dengar-dengar katanya dulu disuruh umroh nggak mau ya? Iya, betul, Mas Bro. Jadi dulu itu ibu nih, kalau misalkan lagi disuruh, Mak, yuk berangkat umroh, Mak, yuk berangkat umroh, jawabannya nggak mau. Karena kita itu dulu, sekarang sih ibu juga masih sama ya, tinggal di wilayah yang kalau dibilang itu ya sedikit agak-agak banyak cerita-cerita yang horor-horor lah. Soal Mekah. Soal Ka'bah, soal orang-orang yang berangkat ke tanah suci sana. Oke. Kalau secara rezeki mah udah ada ya? Kalau rezeki udah ada, karena udah sedikit-sedikit dipersiapkan. Cuma kadang-kadang emang mentalnya aja yang masih belum ketanam. Emang ada bahasan apa dari orang-orang sekitaran? Iya, jadi ada satu cerita pernah orang itu datang ke rumah, orang itu ngobrol-ngobrol di rumah. Karena ibu ini dulu kan belum berhijab ya, Mas Bro ya. Terus lingkungannya juga nggak mendukung untuk orang-orang yang mau beribadah. Ceritanya itu kalau nanti lu berangkat lu nggak bisa ngeliat Ka'bah. Ada yang ngomong begitu tuh. Oke, terus kalau nanti lu berangkat nggak bisa pulang. Kalau lu berangkat karena lu sering jalan nanti kaki lu waktu itu Pincang. Pincang. Pokoknya aneh-aneh banget tuh cerita-cerita yang ada di masyarakat kita sana. Jadi takut untuk berangkat. Ngerasa banyak dosa, ntar di sono dibales. Betul. Ntar di sono dibales. Iya. Benar. Cerita ini memang seringkali kita dengar. Ini namanya mensiarkan apa ya namanya ya? Ketakutan Baitullah, sehingga orang ragu, takut untuk bisa berangkat ke tanah suci. Tapi akhirnya berangkat nggak? Akhirnya berangkat. Alhamdulillah akhirnya berangkat. Berani. Dipaksain. Nah, pas udah berangkat, bener nggak bisa lihat Ka'bah? Itu gimana nih ceritanya nih, Ibu Mala nih? Bisa ngeliat. Bisa lihat Ka'bah. Terus nyasar nggak di sana? Nggak nyasar. Enggak. Lancar ya? Lancar. Terus makanan gimana? Kehabisan nggak? Enggak. Kebagian makan. Terus kakinya pincang nggak? Nggak pincang? Iya, berarti kan cerita-cerita yang beredar di masyarakat itu istilahnya cuma nakut-nakutin aja ya. Nih, yang menjadi persoalan begini. Ketika orang semangat banget menceritakan hati-hati loh di sono. Ntar dibales lu dosanya di sono. Terus orang yang tadinya niat mau berangkat umroh, akhirnya nggak jadi berangkat. Pertanyaannya, yang dosa siapa? Ayo. Yang dosa siapa kira-kira, Mak? Yang dosa yang ngomongin itu. Yang dosa yang nakut-nakutin itu. Apa faedahnya? Apa manfaatnya? Apa untungnya nyeritain hal-hal yang begitu? Walaupun mungkin ada. Tapi beberapa kali saya nganter jamaah, hal-hal yang sifatnya seperti itu kayaknya jarang terjadi. Malah lebih banyak keajaiban-keajaiban di Baitullah. Nah, Ibu Mala ngerasain nggak ada keajaiban di sana? Malah tangan sembuh. Tadinya ada apa tuh tadinya? Nggak bisa buat kunci, nggak bisa buat megang. Nggak bisa buat ngancing. Baju. Terus pas di sana ternyata alhamdulillah bisa ngancing sendiri, ngunci sendiri. Nah, itu dia. Karena jadi sebelum berangkat juga sempat patah ya tangannya ya? Iya, patah. Sebelum berangkat sempat patah dan ternyata mengalami atau mendapatkan kesembuhan di Baitullah. Iya. Nah, ini yang harusnya kita ceritain ke masyarakat. Supaya apa? Supaya orang termotivasi untuk berangkat ke Baitullah. Kita cerita kebaikan-kebaikan Baitullah. Ketika nanti ada orang bisa berangkat, wasilah cerita kita, mereka dapat pahala, insya Allah kita kecipratan. Terus, pengen lagi nggak nih Ibu Mala berangkat umroh? Pengen lagi? Katanya takut. Pengen lagi ya? Ya, mudah-mudahan nanti ada rezekinya.
bisa berangkat umroh.